Dimulai dari sini dulu. Iya. Kalau ini namanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, ya sama seperti Pemuda Indonesia. Ini semua suku boleh bergabung. Tahun 1926. Ya, dan ini dibentuknya di museum ini. Untuk yang Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi yang kos di sini itu bikin organisasi namanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. PPPI. Nah, kalau ini gabungan partai politik ya. Jadi pada waktu itu partai politik itu ada yang namanya PNI, kemudian Partai Syarikat Islam, ada yang masih berupa perkumpulan, jadi masih sederhana sekali partai politik. Cuman mereka bergabung, namanya Permufakatan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. PNI, PSI, Budi Utomo, Ya, Pak Sudi, bergabung. sedikit semuanya ya. Namanya jadi PPPKI. Di bawah Pak Karno. Iya, salah satu pemimpin tertingginya, kemudian ada Haji Gus Salim juga. Jadi pemimpinnya nggak satu, kalau yang ini ada 3. Divisi gitu. Iya, betul. Cuma pemimpinnya 3 karena untuk merangkul semua golongan. Seperti itu. Nah, yang ini radio. Ini masih asli radio tahun 1920. Ini punya siapa, Pak? Ini disumbangkan sama salah satu pelaku sejarah Sumpah Pemuda. Karena menurut yang kos di sini, waktu masih di tempat kos ya, menurut pelaku sejarahnya, itu di salah satu kamar di sini itu ada yang buat dengar informasi. Jadi dengar berita, dengar musik dan lain-lain itu lewat Radio ya, saat karena itu teknologi, ya, karena teknologinya masih sederhana sekali. Yang waktu itu megang radio dari Belanda. Bukan, ini waktu itu yang kos di sini, kemudian sama mahasiswa lain dia kurungan. Kalau orang Betawi bilang patungan. Nah, beli radio untuk dengar informasi. Karena dulu kan barang istimewa. Gak semua orang tuh bisa beli ini. Karena harganya waktu itu mahal banget. Iya. Yang menyiarkan radionya siapa saat itu? Yang itu ya dari Belanda, siarannya dari Belanda. Namanya NHK kalau nggak salah. Sama NHPI. Itu saluran radio pertama yang ada di sini. Tapi waktu itu listrik sudah ada. Jadi masih bisa mendengarkan radio. Ini baru kita ke sini. Ya, betul. Ini jadi sebelum ada Kongres Pemuda pertama Sumber. Ini sebelum Kongres itu banyak tulisan-tulisan para para pemudanya nulis di koran, itu sering dibaca. Ini Pak? Ini tulisan dari para pemudanya di surat kabar. Contoh-contohnya, jadi isinya tuh mengandung agar pemuda-pemuda pada saat itu berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kemudian upaya dari tindak lanjut ini adalah diselenggarakannya Kongres Pemuda pertama. Ini ini petikan pidatonya gini ya. Petikan pidato, kemudian turut kabar. Nah, ini tindak wujud nyatanya dari tulisan-tulisan tersebut, kemudian pidatonya adalah ini. Jadi beberapa organisasi pemuda kemudian mengadakan kongres untuk bertemu. Kongres itu untuk menggagas persatuan ya, dan ini belum mencapai kesepakatan, terutama mengenai masalah bahasa. Yang satu maunya pakai bahasa Jawa, yang satu maunya pakai bahasa Bali, yang satu maunya pakai bahasa Sumatera. Sehingga kongresnya ini terpaksa ditunda. Ya udah, kita tunda aja. Baru kita bahas lagi di Kongres Pemuda yang kedua. Makanya ini tahun 1925. Ini 1926. Oh, 26. Di bulan November. Yang 25 itu rapat pembentukan kongresnya. Nah, pelaksanaannya tahun 1926. Untuk kongres pertama. Ya, pemuda yang pertama. Jadi belum ada dapat hasil apa-apa saat itu? Belum, karena masih belum sepakat mengenai penggunaan bahasa. Betul. Tapi Karena semuanya kumpul di satu tempat. kumpul. Nah, ini fotonya. Ini ada yang dari Sulawesi, di depan dari Jawa, dari Ambon yang paling kiri. Semuanya masih memiliki masih keinginan. betul, lebih menonjolkan sukunya seperti itu. Jadi persatuannya belum tercapai, baru berhasil pas di Kongres yang kedua. Ini di tahun 1928 ya. Ya, ini tokoh-tokohnya tahun 1926 ada namanya Muhammad Rabrani, ini wartawan.
Setelah kemerdekaan sebagai apa? Kalau ini lebih di aktivitasnya malah jadi pemimpin redaksi sebuah majalah surat kabar. Jurnalistik ya. Lebih ke wartawan kalau Muhammad Tabrani. Kemudian yang ini Muhammad Yamin ini salah satu tokoh Sumpah Pemuda yang nulis naskahnya ini. Naskah Sumpah Pemuda yang kami putra dan putri Indonesia. Nah, penulis naskahnya. Muhammad Yamin. Ya, dan sudah terlibat di Kongres Pemuda pertama Muhammad Yamin. Dia ini sastrawan, kemudian suka nulis buku sejarah, dan terakhir karirnya itu di DPR, pernah jadi Menteri Pendidikan juga. Dan akhirnya semua setuju dengan pendapat Pak Muhammad Yamin. Betul, membubuhkan tanda tangan Sumpah Pemuda. Berapa orang yang hadir Pak, partisipan semua saat itu? Kalau saat itu, kalau yang di dalam ruangan ini ya Mas, nah ini kan dulunya kan nggak ada ini ya, karena ini pernah setelah kongres itu kan pernah dijadikan hotel, jadi ditambah kamar. Dulu ini los. Kalau yang di sini aja itu kurang lebih 60 orang. Cuma karena waktu itu kongresnya sangat penting, jadi banyak para pemuda-pemuda yang hadir. Sehingga menurut keluarga tokohnya itu yang diwawancara, yang kami wawancarai sama surat-surat kabar itu kurang lebih 500 sampai 1000 orang yang hadir. Semua di rumah ini? Betul. Sebagian di dalam, sebagian di luar tuh sampai ke jalan raya. Sama yang di halaman tadi. Itu jadi karena banyak itu Belanda datang. Jadi yang ikut kongres nggak cuma orang Indonesia aja, cuma Belanda datang, mata-matanya datang, polisinya datang, tentaranya datang. Jadi mengawasi pergerakan pemudanya. Tapi chaos nggak? Chaos nggak sempat ya, tetapi dokumen-dokumennya tuh diambil. Karena waktu itu kan wartawan juga ikut hadir. Jadi foto-fotonya wartawan, kemudian tulisan-tulisannya itu dibawa semua sama pemerintah Hindia Belanda karena dianggap berbahaya kongresnya ini. Jadi berarti arsipnya hilang ya? Arsipnya masih dipegang Belanda. Ya sampai saat ini masih kita cari. Tapi ada yang sebagian masih disimpan di Perpustakaan Nasional berupa surat kabar sedikit, masih ada yang lolos. Ya, kita ke ruang selanjutnya. Nah ini yang paling penting, sama seperti tadi ya, ini ruang kongresnya. Di sini dibacakan Sumpah Pemuda. Di sini ya? Ya, kami putra dan putri Indonesia itu dibacakan di ruangan. Dan di sini juga didengarkan pertama kali lagu Indonesia. Nih, judulnya masih belum ada raya. Judulnya masih Indonesia. Betul. Jadi karena dua peristiwa penting itulah, makanya kan Museum Sumpah Pemuda itu disebut sebagai peletakan batu pertama kerangka berdirinya negara Indonesia. Ya. Sebelum 17 Agustus. Betul. Jadi ini pertama kali ya. Ya, karena kan semua masyarakat sudah sepakat untuk bertanah air satu, kemudian berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kalau dengan sesama suku kita boleh pakai bahasa daerah, tapi dengan orang di luar suku harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, makanya ini yang dibikin oleh Muhammad Yamin. Betul. Kami putra dan putri Indonesia Ya. mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Iya, itu naskahnya Muhammad Yamin yang nulis dan disepakati oleh seluruh peserta yang hadir. Dan setelah itu arsipnya diambil sama Belanda. Betul sekali, dihasil. Tapi ada beberapa wartawan yang cetak di surat kabar. Surat kabar sekarang masih ada di Perpustakaan Nasional. Tetapi begitu disebarluaskan itu dibredel, istilahnya itu diambil paksa. Yang koran-korannya yang tahun itu banyak yang diambil paksa. Kemudian kita nyanyi lagu Indonesia itu ditangkap minimal kurungannya 3 bulan kalau kita nyanyi lagu Indonesia Raya waktu itu. Jadi memang benar-benar perjuangannya itu berat sekali untuk mendirikan negara Indonesia. Dan ini jadi peninggalan yang mereka yang hadir di sini. Iya. WR Supratman sebagai pendiri, sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Karena waktu Kongres Pemuda yang pertama itu sempat ada gagasan, kita bikin lagu untuk Indonesia nih, nanti kalau kita bisa bikin lagu biar rakyatnya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Nah akhirnya dibikinlah, biar Supratman tertantang bikin lagu judulnya Indonesia dan diterima sampai saat ini jadi lagu kebangsaan negara Indonesia, Indonesia Raya. Baik.
Kemudian kita ke sebelah sini. Nah ini tulisan singkat, yang penting yang sebelah sini. Nah, ini undangan ikut kongres. Nah, jadi undangannya disebar lewat surat kabar. Jadi dulu beda sekarang ya, dulu kan sekarang kan tinggal WA sama Sosial media. Kalau dulu sulit. Tapi karena memang waktu itu perasaan nasionalisme sudah bangkit, sehingga begitu disebarkan undangan langsung pada hadir. Ini di surat kabar saat itu. Betul. Makanya sampai 500 sampai 1000 orang yang Iya, hadir. iya, betul. Dan Belanda juga hadir. Betul sekali. Jadi undangannya masih sederhana untuk mengikuti kongresnya pemuda. Presiden Soekarno tidak hadir karena sudah di blacklist. Ya? Betul, karena sejak sebelum 1928 ini semua se-DKI. Oh, se-DKI. Se-Jakarta. Ini tahun 1928 petanya dibuat. Ini titik-titik ya. Ini titik-titik yang tempat-tempat penting ya pada saat itu. Ada rumah sakit, kemudian tempat kongres pemuda 2, ada tempat hiburan. Kemudian dulu yang lebih gawat lagi, dulu tuh ada namanya pabrik candu. Pabrik narkotik dulu Di Salemba. itu yang gawatnya resmi lagi. Oh, legal. Legal dulu. Makanya itu gawat banget. Waduh, udah susah tambah susah. Tahun berapa itu, Pak? Tahun sebelum merdeka, Mas. Jadi tahun 1800 sampai sebelum Indonesia merdeka itu candu legal. Dan ini memang benar-benar merusak karena selain menghisap candu itu masyarakatnya juga harus bayar pajak. Jadi beban penderitaannya itu berkali-kali lipat. Ini Belanda yang bikin kan? pabrik Betul. candu. Itu nggak cuma di Jakarta tapi di beberapa kota-kota besar juga ada. Jadi heroin itu jenisnya. Atau Iya, sejenisnya. Dulu disebutnya lebih istilah populer itu candu. candu. Itu masyarakat kita dipaksa untuk Dipaksa. Jadi biar ketagihan terus, biar bayar pajak terus seperti itu. Jadi beban hidupnya bertambah. Selain bayar pajak, dia juga harus ini, wah, harus pakai candu. sengsara banget. Baru tahu nih kita ya. Makanya aduh, beruntung bersyukur alhamdulillah. Iya. Sekarang sudah merdeka. Nah ini kamar juga, cuma sekarang udah ganti tampilan. Ini mulai dari sini. Nah yang ini contoh karikatur. Kalau sekarang masih ada. Ini karikatur lama. Nah kalau yang ini korannya termasuk hebat ya Mas. Sampai sekarang ini masih ada korannya. Ini dari tahun 1929. Namanya Pikiran Rakyat di Jawa Barat. Masih ada? Masih ada korannya sampai sekarang. Jadi udah diwaris. Betul. Ini dari salah satu koran yang bertahan paling lama ini, Pikiran Rakyat. Sampai sekarang masih terbit. Nah Iya. ini edisi tahun 1929. Ini di tahun 1929 itu Indonesia kena krisis moneter. Sering disebut zaman meleset gitu. Karena harga-harga banyak yang naik. Nah ini dibikin jadi begitu terkena harga-harga naik. Jadi diharapkan para pemuda ini terus berjuang untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Indonesia Barat. Nah ini digambarkan terjadi pertempuran antar negara-negara kuat. Jadi ini sebelum Perang Dunia II. Iya, Perang Dunia Pertama. Betul. Ini artinya apa? Hong. Itu peringatan. Ayo terus berjuang, bergerak. Jangan ambil pusing. Nah seperti itu. Biarpun ditahan, biarpun kita dihalang-halangi, tetap maju terus. Berjalan terus. Iya. Ya, sampai hari ini masih ada ini. Korannya Iya, masih masih bertahan, ada. Masih ada. Nah, kemudian ini contoh sekolah. Jadi dulu kalau kita sekolah nih Mas, nah bajunya tuh kayak gini. Baju yang kiri itu untuk umum, nah yang kanan itu suku berdasarkan etnis. Jadi nggak seperti sekarang ya, seperti gini kita pakai kaos. Dulu kostumnya begini. Kalau kita sekolah kuliah seperti ini kostumnya. Seperti mau kerja jadi. Betul. Seperti di foto-foto ini. Ya, pakai apa? jas. Iya, jas. Ya, jas resmi. Ini organisasi setelah Sumpah Pemuda. Betul, namanya Indonesia Muda. Jadi dulu setelah Kongres Pemuda yang Yong Yava, Yong Ambon, Yong Salabes, dan lain-lain itu bergabung jadi satu, namanya Indonesia Muda sebagai wujud persatuan pemuda. Dipimpin oleh
Yang memimpinnya itu namanya Suwaji Prawiro Harjo. Tapi tiap tahun berganti-ganti ketuanya. Oh, tetap ganti. Iya, ketua awalnya itu Suwaji Prawiro Harjo. Bung Karno saat itu Pak Karno Bung jadi Karno belum, karena Bung Karno waktu itu lebih fokus di politik. oh, politik. Karena setelah 1928 itu kan Bung Karno melanjutkan hasil kongres, jadi masyarakat itu disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian disuruh cinta tanah air. Nah, dampaknya itu tahun 1934, jadi 4 tahun setelahnya itu dipenjara di Bandung. Di tahun 28. Itu 1929, setahun kemudian, gara-gara ngajarin masyarakat nyanyi lagu Indonesia Raya sama menyebarkan persatuan. Habis itu 3 tahun kemudian lepas dari Bandung, diasingkan lagi ke ND. ND itu sekarang Nusa Tenggara Timur, bagian NTT. Kemudian dipindahkan lagi ke Bengkulu sampai Jepang datang. Jadi begitu tuh. Di istilahnya itu diasingkan. Iya. Musuh Belanda. Betul. Nah, ini cabang-cabangnya Indonesia Muda. Ada yang di Cirebon, ada yang di Solo, ada yang ini di Jogja. Nah, kemudian ini di Jawa Timur, di Madiun. Jadi cabangnya banyak sekali. Sampai ke luar Jawa. Semuanya ini. Betul. Hebat ya. Berarti bisa persatuan pengokohannya. Iya. Benar-benar. Ini semua di arsipnya ada di Arsip Nasional apa? Iya, sebagian Diantri ya? diantri semua. Ini kondisi situasi Indonesia sebelum kemerdekaan, jadi benar-benar sulit sekali pada waktu itu. Tidak seperti sekarang perjuangannya. Kemudian juga ini aktivitas di luar belajar nih. Nah, jadi ada yang bermain musik, ada yang main teater, ada yang main bola, main olahraga. Seni tari dan lain-lain. Ya. Jadi belajar seni itu juga termasuk salah satu untuk mempertahankan karakter identitas. Kemudian kita ke sebelah sini, ke ruang selanjutnya. Ini asli ini. Ini tiruan. Oh, tiruan. Ini dari timah. Nah, ini untuk menggambarkan situasi kondisi pelajar saat itu. Jadi masyarakat itu tahu, oh dulu tuh belajarnya susah ya, masih kayak gini seperti itu. Masa kemerdekaan. Kemudian ini juga tadi dari pikiran aja salah satu karikatur. Musuh tidak mengamuk. Jadi persaingan antar negara maju. Nah, ini ruang khusus untuk sejarahnya lagu Indonesia Raya. Nah, ini penciptanya, ini W.R. Supratman yang ini waktu SMP, ini adiknya. Ini dikubur di mana? Kalau meninggalnya di Surabaya. Nah, di sebelah sini. Ini wafatnya W.R. Supratman. Di makam